Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Srina Putri Sophia dengan NIM 22109113220046. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi pembuluh darah untuk melengkapi tugas mandiri dari mata kuliah anatomi. Baik, yang pertama-tama di sini ada yang namanya sirkulasi prenatal. Jadi, untuk sirkulasi prenatal ini dapat kita lihat, eee, dia itu, terbagi menjadi 3 warna, yaitu ada warna merah, biru, dan juga ungu. Warna-warna ini untuk menandakan, perbedaan oksigennya. Untuk, warna, merah itu berarti darah yang teroksigenasi. Lalu untuk yang warna biru itu berarti menandakan darah yang terdeoksigenasi. Lalu untuk yang berwarna ungu ini merupakan darah yang, bercampur. Nah, setelah itu, Eee, aspek-aspek ini itu untuk membedakan sirkulasi fetus dari sirkulasi pasca, natal atau, lahir. Pembuluh darah di umbilikalis, lalu ada ductus venosus dan ini, pembuluh darah, umbilikalisnya, lalu di sini ada ductus, venosusnya, lalu di sini ada ductus arteriosusnya. Nah, eee darah-darah yang terdeoksigenase itu, dia akan, dari fetus, dia akan dibawa ke plasenta oleh arteriae umbilicales yang berasal dari arteriae iliacae internae. Sesudah, oksigenasi, darah dari plasenta mencapai fetus melalui vena, umbilicalis dan meminta hepar melalui ductus venosus, akibat dari resistensi aliran yang tinggi di hefar fetus. Nah, lalu katup di ostium venae cavae inferior atau valvula venae cavae inferioris, dia akan mengarahkan darah yang datang terutama, melalui foramen ovale, lalu menuju ke atrium kiri. Dengan cara ini, darah yang teroksigenase, dia bakalan mengambil jalan paling singkat untuk mencapai organ-organ fetus. Nah, darah dari vena cava superior, dia akan masuk ke atrium kanan dan juga ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan, darah bakalan mencapai ke truncus pulmonalis, lalu, dan dipirau melalui ductus, arteriosus. Setelah itu, secara langsung, ke dalam aorta sehingga meminta sirkulasi paru-paru yang non-fungsional. Dan ini merupakan gambaran dari, yang pasca natal. Jadi, setelah lahir sirkulasi plasenta mengalami gangguan, atau inflasi paru. Akibat bernapas membuka sirkulasi pulmonal dan menyebabkan peningkatan pada tekanan darah di atrium kiri. Peralihan dari sirkulasi prenatal menjadi pasca-natal meliputi perubahan berikut, di mana ostium yang seperti katup pada foramen ovale di atas atrium kanan tadi, dia bakalan, dan atrium kiri bakalan tertutup secara pasif akibat meningkatnya tekanan darah di atrium kiri. Kemudian valvula foraminis ovalis menyatu dengan septum, secundum, lalu menyisakan fossa ovalis yang, persistensi di dalam atrium kanan. Lalu ductus arteriosus tadi, dia bakalan menutup secara fungsional dalam beberapa hari dan kemudian berobliterasi menjadi ligamentum arteriosum.
Nah, ductus venosum berobliterasi pasca natal dan tersisa sebagai ligamentum venosum. Setelah itu, vena umbilikal berobliterasi dan tersisa sebagai ligamen eh, ligamen teres hepatis di antara hepar dan dinding ventral abdomen. Lalu bagian distal dari arteri umbilicalis membentuk ligamentum umbilicale mediale di sisi kanan dan kiri yang masing-masing berkontribusi dalam membentuk plica umbilicalis medialis di bagian internal dinding abdomen. Setelah itu, nah, kita ke jantung. Jadi kita lihat struktur pusat dari peredaran darah manusia, yaitu kita ke jantung. Nah, dan juga di jantung ini banyak pembuluh-pembuluh darah yang besar. Disinilah sirkulasi sistemik dan juga pulmonal dimulai. Nah, jantung itu terbagi menjadi 4 ruang, yaitu ada atrium kanan dan juga atrium kiri, lalu ada ventrikel kanan dan juga ventrikel kiri. Nah, sirkulasi darah itu dimulai dari sisi kanan jantung, yaitu dari atrium kanan yang menerima darah deoksigenase dari seluruh tubuh melalui dua vena besar, yaitu ada vena cava superior dan juga ada eh, ada vena cava inferior. Nah, setelah itu darah dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Ini arteri pulmonalisnya untuk eh, untuk dioksigenase. Setelah darah kayak oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Nah, ia akan masuk ke atrium kiri menuju ventrikel kiri dan dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, jadi di sini vena cava superior itu dia bakal membawa darah dari bagian atas tubuh, dari kepala, leher, dan juga ekstremitas atas. Nah, lalu untuk vena cava inferior dia itu bakalan membawa. Nah, ini. Nah, lalu untuk vena cava inferior ini dia akan membawa darah dari bagian diafragma. Lalu ke lalu antara vena cava dan juga vena cava inferior dan juga vena cava superior ini dia dia akan bermuara di atrium kanan. Lalu dari atrium kanan, darah itu akan mengalir ke ventrikel kanan. Setelah itu kemudian melewati valvula tricuspidalis. Nah, lalu ventrikel kanan akan memompa darah ke trunkus akan eh, memompa darah ke trunkus pulmonalis. Setelah itu, eh, setelah itu dia akan bercabang menjadi arteriae pulmonalis dextra dan juga akan menjadi arteriae pulmonalis sinistra. Nah, nah, ini merupakan tadi. Nah, lalu kedua arteri pulmonalis ini dia akan membawa darah yang terdeoksigenase ke paru-paru. Setelah itu, di paru-paru terjadi pertukaran gas antara alveoli, yaitu berupa karbon dioksida dilepas, lalu oksigen diserap. Setelah itu, darah yang sudah teroksigenase kembali ke jantung melalui 4 vena pulmonalis dan juga ke atrium kiri. Nah, di atrium kiri ini, dia akan mengalir ke ventrikel kiri melalui valvula biscupidalis mitral, lalu dipompa eh, ke arah
ke arah si aorta aorta, ascendens, dipompa ke aorta ascendens. Nah, dari aorta ascendens ini, dia akan ini dia akan bercabang menjadi arteri koronaria dekstra yang bakal mensuplai dinding kanan jantung, lalu ada arteri koronaria sinistra yang bercabang lagi menjadi, ramus interventricularis anterior dan juga ramus, circumflexus. Ini merupakan dari arteri koronaria sinistra, ramus circumflexus dan ini ya ini merupakan percabangan tadi. Lalu, setelah dari ascendens, aorta tadi dia bakal melengkung ke kiri membentuk arcus aorta dengan, menjadi 3 cabang utama gitu, ada truncus brachiocephalicus ini, truncus brachiocephalicus, dia kan, membentuk, 2 arteri, itu ada arteri subclavia dextra yang bakalan ke lengan kanan kita, lalu arteri carotis communis dextra yang, akan mengalir ke kepala dan juga ke leher kanan. Setelah itu arteri komunis sinistra ini, dia akan menuju ke kepala dan juga ke leher kiri, lalu untuk arteri subclavia sinistra ini dia akan menuju ke lengan. Nah, ketiga percabangan ini dia akan, nyuplai ke, bagian otak, wajah, leher, dan juga ekstremitas atas. Setelah itu, eee, kita ke gambar selanjutnya. Ini oke, baik. Oke, baik, sebelumnya kita ke penjelasan yang tadi dulu. Nah, jadi tadi, setelah itu di kepala tadi, untuk di bagian yang truncus brachiocephalicus tadi, dia kan akan, ini dia, jadi truncus brachiocephalicus tuh dia merupakan cabang pertama dari arcus aorta dan hanya ditemukan di bagian, nih ya, nih truncus brachiocephalicus dan dia hanya ditemukan di bagian sisi kanan tubuh. Nah, truncus brachiocephalicus itu dia nanti akan bercabang menjadi arteri communis dan juga dextra. Setelah itu arteri, subclavia dextra. Nah, arteri, carotis, communis ini dia akan naik di sisi leher, lalu pada tingkat, vertebra, ICS, 3 dan juga 4, lalu dia akan bercabang menjadi, arteriae carotis interna, dia akan, ke leher, lalu dia masuk ke dalam rongga kranium melalui kanalis caroticus, lalu dia bakal menyumbang sirkulasi ke otak anterior dan juga sebagian mata melalui, percabangan arteri cerebri interior, lalu ada arteri cerebri media, lalu ada arteri ophthalmica. Nah, setelah itu Senang bertemu denganmu. nah setelah itu, nah, setelah itu, nanti arteri karotis setelah itu, tadi untuk
Baik, setelah itu untuk yang bagian arteri karotis eksternanya, dia akan memberikan banyak cabang untuk di bagian wajah dan juga leher, terutama di rongga, mulut, dan juga lidah. Nah, nanti dia akan menjadi arteri facialis yang bakalan menyuplai darah ke bagian wajah, lalu ada arteri ingualis yang bakalan menuju lidah, lalu ada arteri maxillaris, dia di rongga nasal dan juga di struktur bagian dalamnya. Setelah itu, setelah itu ada arteri temporalis superficialis yang bisa diraba di bagian pelipis kita. Lalu, Lalu di sini, tadi kan dia, juga akan menjadi ini, di sini juga ada, arteri subclavia sinistra. Nah, arteri subclavia ini dia, akan menuju ke bagian lateral dan juga inferior. Dia akan menyuplai di bagian leher bagian bawah, lalu torak bagian atas dan juga seluruh lengan. Nah, sebelum dia menjadi arteri aksilaris. Nah, Arteriae dia kan, menjadi beberapa cabang, yaitu pertama ada Arteriae vertebralis. Nah, ini dia kan masuk ke dalam foramen transversarium vertebrae cervicalis, lalu naik ke otak melalui, foramen magnum. Setelah itu dia bakal bergabung di dalam kranium menjadi arteri basilaris, yang kemudian dia bakalan mensuplai otak di bagian, posterior yaitu ada pons, cerebellum, dan juga medula. Lalu dia bakalan, masuk ke dalam sirkulasi arteri otak atau wilis. Setelah itu untuk percabangan yang kedua ada arteri thoracica interna atau mammaria interna. Itu dia, menuju ke bawah dan ke medial, dia bakalan menyuplai dinding torak bagian depan dan juga, bagian mamae atau payudara. Setelah itu, ada truncus tirocervicalis. Ini merupakan cabang yang kompleks yang menyuplai ke tiroid, otot leher, dan juga bahu. Setelah itu keluar dari batas luar tulang dan juga rusuk pertama subclavia, dia menjadi arteri aksilaris yang berada di ketiak, kemudian menjadi arteri brachialis di lengan atas, lalu bercabang menjadi arteri, radialis dan juga ulnaris di lengan bawah. Nah, baik. Ini merupakan, persarafannya. Jadi di sini untuk saraf-sarafnya itu ada nervus vagus yang merupakan nervus ke-10. Lalu di sini ada, nervus, laryngeus recurrens. Lalu di sini ada ramus cardiacus cervicalis inferior. Lalu di sini ada ramus cardiacus thoracicus. Lalu di sini ada ganglion cardiacum. Setelah itu di bagian sini ada ganglion cervicalis superius. Lalu di sini ada nervus cardiacus cervicalis inferior. Lalu di bagian sini ada ganglion cervicale medium dan di sebelah sini ada nervus laryngeus recurrens. Setelah itu di bagian sini ada ganglion cervicethoracicum atau ganglion ciliatum. Lalu di bagian sini ada, nervus cardiacus cervicalis medius dan di bagian sini ada nervus cardiacus cervicalis inferior. Lalu di bagian sini ada plexus cardiacus. Nah, ini untuk, kenampakan-kenampakan dari, arterinya berserta, ramus atau percabangannya. Jadi di sini,
merupakan arcus aorta. Lalu di bagian sininya merupakan pars ascendens aortae. Lalu di sini ada aorta coronaria dextra. Nah, di sini merupakan ramus marginalis dexter. Lalu di sini ada truncus pulmonalis. Di sini ada arteri coronaria sinistra. Lalu di bagian sini ada arteri coronaria sinistra, ramus circumflexus. Lalu di bagian sini ada arteri coronaria sinistra, ramus interventricularis anterior. Nah, ini untuk dilihat dari bagian kranial. Jadi di sini dapat kita lihat gambaran dari truncus pulmonalisnya. Lalu di sini ada arteri coronaria dextra. Di sini ada ramus nodi sinuatrialis. Lalu di sini ada ramus marginalis dexter. Di sini ada arteri coronaria dextra, ramus interventricularis posterior. Lalu di bagian sini ada ostium sinus coronari. Di sini ada ramus interventricularis anterior. Lalu di bagian sini ada arteri coronaria sinistra. Di bagian sini ada ramus circumflexus. Dan ini merupakan aortanya. Setelah itu di sini ada fasciculus atrioventricularis. Di sini ada ramus marginalis sinister. Nah, ini sebenarnya sama saja seperti gambar yang di sebelahnya. Sini merupakan pars ascendens aorta. Lalu di sini ada arteri coronaria dextra. Di sini ada sulcus coronariumnya. Lalu di sini ada ventriculi oh di sini ada venae ventriculi dextri anteriores. Lalu di sini ada vena cardiaca cordis parva. Lalu di sini ada vena marginalis dextra. Nah, di sini ada truncus pulmonalisnya. Lalu di sini ada arteri coronaria sinistra, ada arteri coronaria sinistra ramus circumflexus. Lalu di sini ada vena cardiaca cordis magna. Dan di bagian sini ada arteri coronaria sinistra, ramus interventricularis anterior. Lalu di bagian sini ada interventricularis anterior. Nah, kita ke penampakan gambar selanjutnya. Hey, it's great to meet you. How's your day go? Baik, ini untuk kenampakan gambar selanjutnya. Jadi di sini bisa kita lihat ada arcus aorta. Lalu di sini ada arteri pulmonalis dextra. Di sini ada arteri pulmonalis sinistra. Nah, lalu di bagian sini ada vena cava superior. Lalu di sini ini adalah atrium sinistrum yang sudah seperti kita jelaskan di awal tadi. Eh, Lalu di sini ada venae pulmonales dextrae. Lalu di sini ada venae eh ada itu venae sebentar.
Itu ada venae pulmonale sinistrae, lalu di sini ada auricula sinistra, di sini ada vena obliqua atrii sinistri, lalu di sini ada vena cardiaca cordis magna. Setelah itu di sini ada arteri coronaria sinistra, ramus circumflexus. Nah, di sini ada sinus coronarius, lalu di sini ada vena ventriculis sinistri posterior. Setelah itu di bagian sini ada vena cardiaca cordis parva. Nah, ini merupakan ventricular sinisternya. Lalu di sini ada sulcus interventriculum posterior. Di sini ada vena cardiaca cordis media atau vena interventricularis posterior. Nah, di sini ada vena cava inferior. Lalu di bagian sini ada atrium dextrumnya. Nah, ini merupakan sirkulasi koronaria yang seimbang atau kodominan di antara arteri koronaria dan juga arteriae coronariae dilihat dari ventral dan juga bagian dorsal. Nah, dapat kita lihat di sini ada arteri coronaria dextra, lalu di sini ada ramus nodis sinuatrialis, lalu di sini ada ramus coni anterici, lalu di sini ada ramus atrialis. Di sini ada ramus nodi atrioventricularis, lalu di sini ada ramus marginalis dexter. Bagian sini ada ramus posterior-lateralis dexter. Lalu di bagian sini ada ramus interventricularis posterior. Lalu di bagian sini eh, di sini ada arteri coronaria sinistra. Lalu di sini ada ramus circumflexus, di sini ada ramus interventricularis anterior, lalu di bagian sini ada ramus coni anteriosi, lalu di bagian sini adalah ramus lateralis. Di sini ada ramus marginalis sinister, lalu di sini ada ramus lateralis, sini ada rami atriales, di sini ada rami interventricularis septales, lalu di sini ada ramus posterior ventricularis sinistris, lalu di bagian sini ada rami atrioventricularis dan di sini ada rami interventricularis septales. Nah, eh, setelah itu kita kembali ke gambar ini. Nah, jadi jadi eh jadi kita ke sistem vena. Jadi kan vena itu dia bakalan nah jadi vena-vena ini dia akan jadi vena di ini dia kan arteri itu kan yang mengalirkan darah. Arteri itu yang mengalirkan darah dari jantung, mengalirkan darah dari jantung. Nah, vena itu dia membawa darah yang deoksigenase kembali ke jantung dari ekstremitas itu.
Nah, dia itu terdapat menjadi sistem utama, yaitu ada vena profunda bagian dalam yang mengikuti arteri dengan nama dan jalur yang sama, lalu ada vena superficialis. Nah, keduanya itu dia bakalan bertemu di bagian proksima, lalu mengalir ke vena subclavia, lalu ke vena brachiosepalika, lalu dia akan ke vena cava superior jantung. Setelah itu nanti arteri koronaria dextra itu dia akan berasal dari sinus aorta dextra. Dia bakal mengalir ke kanan melalui sulcus coronarius, lalu dia bakalan eh, memberi cabang yaitu ramus nodi sinuatrialis yang sudah saya lihatkan tadi. Lalu dia bakalan ke memberikan juga cabang menjadi ramus marginalis dexter yang bakalan menyuplai dinding lateral kanan ventrikel kanan, lalu akan menjadi juga ramus interventricularis posterior. Dia bakalan berjalan dalam sulcus interventricularis posterior lalu menyuplai dinding posterior ventrikel kanan dan juga kiri. Gambar-gambar ramusnya tadi sudah saya lihatkan. Nah, setelah itu eh arteri koronaria sinistra, dia itu berasal dari sinus aorta sinistra. Dia cabangnya akan menjadi ramus interventricularis anterior yang bakalan berjalan di sulcus interventricularis anterior dan menyuplai septum anterior di dinding anterior ventricle. Ini tadi. Nah, jadi ramus interventricularis anterior eh interventricularis anterior ini dia bakalan berjalan di sulcus interventricularis. Setelah itu ramus circumflexus ini dia bakalan berjalan di sulcus coronarius ke kiri lalu mensuplai dinding lateral ventrikel kiri dan juga nodus AV. Setelah itu kita ke gambar satunya. Nah, di sini vena cordis magna atau vena cardiaca cordis magna ini dia bakalan berjalan bersama ramus interventricularis anterior. Setelah itu vena cordis media dia itu akan ini vena cordis media atau vena cardiaca cordis media ini dia akan berjalan bersama ramus interventricularis posterior. Setelah itu ini vena cardiaca cordis parva ini dia akan berjalan bersama ramus eh, ramus circumflexus. Nah, semuanya itu dia bakalan bermuara di sinus. Dia semuanya akan bermuara di sinus coronarius ini lalu ke atrium kanan. Setelah itu setelah itu saya menjelaskan di bagian ini lagi, di bagian aorta, bagian aorta. Jadi nanti aorta itu bakalan seperti yang saya jelaskan di awal dia akan bercabang menjadi arteri koronaria dextra dan juga sinistra. Nanti cabangnya tadi itu seperti aorta trochis descendens dia itu akan menjadi dua cabang itu ada visceral dan juga parietal. Untuk cabang visceralnya itu dia akan menjadi arteri bronchialis dan juga arteri esophagealis. Lalu untuk cabang parietalnya dia ada arteri intercostalis dan juga
arteri intercostalis posterior. Lalu untuk aorta abdominalis dia akan menjadi, truncus coeliacus yang berada di hati lambung dan juga limpa, lalu ada arteri mesenterica superior yang berada di usus kolon ascendens, lalu ada arteri renalis yang menuju ginjal, setelah itu ada, arteri mesenterica inferior yang berada di kolon descendens dan juga rektum. Lalu berakhir di arteri iliaca communis dextra dan juga sinistra di bagian, tungkai bawah. Mungkin untuk gambarnya yang ini ya, biar lebih jelas. Nah nanti, aret arteri ka arteri komunis ini yang, eee, akan menjadi, arteri cortex externa yang bakalan ke wajah, ke lidah, dan juga kulit. Lalu arteri lalu ada arteri karotis, interna yang bakalan masuk ke otak, lalu membentuk circle of Willis yang terdiri dari arteri cerebri anterior, arteri cerebri media, dan juga ada arteri cerebri posterior. Nah mungkin, untuk anatomi dari pembuluh darah manusia yang saya jelaskan tadi masih banyak salahnya dan juga banyak kurangnya. Salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.